Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai pembangunan nasional. Nah, sebelum kami mempresentasikan materinya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Sangayu Putu Dinda Natalia dengan absen 1, dan rekan saya Putu Diva Rahayana Pratama dengan absen 16. Nah, selanjutnya adapun pokok bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama, tujuan pembangunan nasional, yang kedua, strategi pembangunan nasional, dan yang ketiga, sistem pelaksanaan pembangunan nasional. Baik, beranjak pada materi yang pertama, yaitu tujuan pembangunan nasional di Indonesia. Tujuan pembangunan nasional di Indonesia dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dalam melakukan pembangunan secara nasional ini, pemerintah Indonesia tidak pernah terlepas dari tujuan dilakukannya pembangunan nasional di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan pembangunan Indonesia yang pertama yaitu membangun sistem politik yang demokratis. Sistem politik yang pernah berkembang di Indonesia sangat beragam, sehingga sistem politik yang pernah berkembang ini memiliki tujuan untuk membangun sistem politik yang demokratis di dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air di Indonesia. Pembangunan pada sistem politik di Indonesia menitik beratkan pada nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam kehidupan berdemokrasi. Oleh karena itu, pembangunan sistem politik yang berdemokratis di Indonesia berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, agar dalam perkembangannya, sistem politik di Indonesia tidak melenceng dari ideologi negara yaitu Pancasila. Dan dengan adanya pembangunan sistem politik yang demokratis, Indonesia dapat melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem politik secara lebih dewasa dan menekankan pada demokrasi yang menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa. Baik, tujuan yang kedua yaitu mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. Mewujudkan sistem pemerintahan yang baik merupakan salah satu tujuan umum dalam pembangunan nasional. Nah, perwujudan sistem pemerintahan yang baik harus dilakukan terlebih dahulu melalui pemerintahan terkecil yang berlaku dalam suatu masyarakat. Demi mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, pemerintah menetapkan suatu kebijakan, yaitu diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia sebagai salah satu alat pemerintah pusat untuk memaksimalkan peran pemerintah dalam pembangunan. Baik, tujuan yang ketiga yaitu percepatan dan pemerataan pembangunan di berbagai sektor. Indonesia dengan sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang melimpah, namun belum tentu menjamin kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah semakin gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa dalam berbagai aspek dan bidang. Nah, seperti melakukan percepatan pembangunan dilakukan oleh pemerintah tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja, namun menjangkau pembangunan di wilayah Indonesia Timur seperti Papua. Selanjutnya, yang keempat yaitu membangun kesejahteraan rakyat. Salah satu tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah membangun kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan masyarakat Indonesia perlu diperhatikan, salah satunya dengan melakukan pembangunan terhadap infrastruktur pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima yaitu mencerdaskan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pembangunan nasional di Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Diva. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya adalah strategi pembangunan nasional di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, pemerintah itu beranggapan bahwa jika masyarakatnya sudah mencapai tingkat kecerdasan tertentu, nanti masyarakat juga ikut aktif turut serta dalam pembangunan nasional. Nah, pemerintah Indonesia juga telah menyusun strategi pembangunan nasional ini yang dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN di tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Nah, yang pertama dari RPJMN ini yaitu norma pembangunan, di mana setiap pembangunan ini harus berpacu atau berlandaskan pada norma pembangunan ini. Nah, di mana norma pembangunan ini ada 3 aspek. Itu yang pertama, setiap pembangunan itu harus meningkatkan kualitas dan taraf hidup dari manusia dan masyarakat. Yang kedua, juga setiap upaya yang meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat ini tidak boleh menimbulkan ketimpangan antara masyarakat satu dan masyarakat lain, ataupun daerah satu dan daerah lainnya. Nah, yang ketiga, di norma pembangunan ini itu di mana setiap aktivitas pembangunan itu tidak boleh merusak lingkungan ataupun nanti merusak ekosistem yang ada di lingkungan tersebut. Nah,
Poin kedua dari RPJMN ini adalah 3 dimensi pembangunan, di mana pemerintah Indonesia membagi dimensi pembangunannya menjadi 3. Yang pertama itu ada dimensi pembangunan manusia atau masyarakat, di mana fokus dimensi ini adalah bagaimana untuk meningkatkan kualitas manusia atau masyarakat itu sendiri, baik itu melalui pendidikannya, kesehatannya, ataupun mental dari masyarakat itu. Dimensi kedua itu ada pembangunan sektor unggulan, di mana sektor unggulan ini adalah sektor-sektor yang memberikan pendapatan ataupun yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu, misalnya dari sektor pangan ataupun sektor energi atau kelistrikan, juga ada sektor maritim, pariwisata, dan industri. Nah, yang ketiga itu adalah dimensi pemerataan dan kewilayahan, di mana dimensi ini memberikan fokus pada bagaimana menghilangkan atau memperkecil kesenjangan wilayah pedesaan, perkotaan, pinggiran kota, atau antar pulau, di mana nantinya pembangunan ini kan memang tujuannya untuk pemerataan. Jadi dimensi ini memfokuskan pada bagaimana nantinya menghilangkan misalnya kalau nanti ada dampak kesenjangan yang timbul, bagaimana nanti menghilangkan kesenjangan tersebut. Poin ketiga dari RPJMN ini adalah bagaimana nanti pembangunan nasional akan memperhatikan kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan di Indonesia itu sendiri, di mana nantinya pembangunan ini harus memastikan bagaimana kepastian hukum dan penegakan hukum yang sedang berlaku, bagaimana keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat, bagaimana kondisi politik dan demokrasinya, dan tata kelola dan birokrasi ke depannya bagaimana. Nah, poin terakhir dari RPJMN ini itu ada namanya quick wins, di mana nantinya setiap pembangunan itu haruslah memberikan hasil yang cepat, baik itu hasil kecilnya atau hasil besarnya. Walaupun nantinya pembangunan ini sendiri kan memang tujuannya itu adalah pengembangan dasar secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Nah, walaupun begitu nantinya pembangunan nasional ini harus memberikan sebuah hasil yang dapat dilihat masyarakat sekecil apapun itu demi menciptakan motivasi agar masyarakat itu mau ikut bersemangat untuk mengikuti pembangunan nasional ini. Pembangunan nasional. Nah, di mana untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang sudah ditentukan, ada 5 sistem yang dapat diterapkan. Yang pertama itu ada sistem pertumbuhan, di mana titik berat dari sistem ini adalah bagaimana kita membentuk modal di masyarakat sehingga masyarakat itu mampu mengembangkan ekonominya secara mandiri. Nah, contohnya misalnya kita yang sempat dilakukan Pak Jokowi itu dengan memberikan sertifikat tanah secara besar-besaran, ataupun kemudahan akses modal melalui bank-bank dengan adanya mobile banking, sehingga nantinya masyarakat lebih terpacu untuk membangun sebuah usaha-usaha baru yang dapat mengembangkan perekonomian mereka. Yang kedua itu adalah sistem pemerataan pembangunan, di mana pemerataan pembangunan ini sudah terlihat dari namanya, bagaimana nanti kita akan meratakan pembangunan di seluruh daerah, tidak di daerah tertentu saja. Misalnya sekarang seperti ada rencana pemindahan ibu kota yang tujuannya memang untuk meratakan pembangunan ke seluruh Indonesia, tidak terfokus pada di Pulau Jawa saja. Yang ketiga itu ada sistem ketergantungan. Nah, di mana pada sistem ini ketergantungan ini maksudnya kita tidak tergantung pada pada negara lain, misalnya saja dengan utang luar negeri atau modal luar negeri lain, kita mampu berdiri sendiri dan merdeka dalam berekonomi. Nah, misalnya contoh dari sistem ini di mana kita mampu meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga nantinya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu sendiri tidak terlalu bergantung kepada bagaimana respon luar negeri terhadap produk mereka sudah punya pasar sendiri di Indonesia, ataupun dengan menggalakkan produk semboyan bangga akan produk Indonesia, sehingga nantinya perusahaan-perusahaan lokal itu lebih bersemangat dalam berproduksi dan menciptakan produk unggulan yang nantinya juga akan bisa diimpor ke luar negeri. Yang keempat itu ada sistem berwawasan ruang. Nah, di mana pada sistem ini wawasan ruang ini maksudnya adalah bagaimana kita menciptakan sebuah penyebaran kekayaan dari kota ke desa yang baik, karena
sistem ini beranggapan bahwa pembangunan itu terhambat karena aliran kekayaan dari desa ke kota, dari kota ke desa itu kurang baik, sehingga sistem ini berfokus pada bagaimana cara kita untuk memperbaiki aliran tersebut sehingga eh, ruang dari pembangunan itu dapat menjadi lebih luas dan pemerataan juga dapat tercapai. Nah, yang terakhir adalah sistem pendekatan kebutuhan pokok. Nah, pada sistem ini prioritasnya adalah bagaimana cara masyarakat memenuhi kebutuhannya. Karena sistem ini beranggapan bahwa masyarakat tidak akan dapat ikut serta untuk mengikuti pembangunan nasional jika mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, misalnya makan, minum, rumah, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah pada sistem pendekatan kebutuhan pokok ini fokusnya adalah bagaimana untuk membantu masyarakat mendapatkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya melalui perluasan lapangan-lapangan kerja, sehingga nantinya masyarakat dapat mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya. Kami kelompok 2, mohon maaf bila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bila ada pertanyaan mungkin nanti bisa disampaikan entah itu di grup diskusi ataupun metode diskusi lain yang akan ditentukan oleh dosen pengampu nantinya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.